Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 651, Racun Gu ini sangat berguna. Yun Ran juga telah menganalisisnya. Nyonya Hantu Gu ingin memiliki Mo Beiyuan, jadi dia meracuninya. Tidak mungkin baginya untuk memberikan kesempatan sebaik itu kepada orang lain. Orang yang membocorkan berita ini kepada Mu Qingli jelas bukan Nyonya Gu. Orang yang mengirimnya ke Mo Beiyuan jelas bukan Nyonya Hantu Gu. Mungkinkah orang yang memberitahu Mu Qingli bahwa Mo Beiyuan diracuni adalah orang yang sama yang mengirimnya ke Mo Beiyuan? Mungkinkah itu pria aneh berjubah abu-abu yang pernah dilihat tuan rumah di penginapan? Dengan asumsi itu adalah orang yang sama. Jika dia meminta orang-orang dari 12 divisi untuk menyelidiki Mu Qingli, apakah akan ada hasil dari orang-orang yang berinteraksi dengannya selama bertahun-tahun? Kompleksitas masalah ini memang di luar dugaan Yun Ran. Dalam sekejap, dia diselimuti banyak misteri. Mungkin selama mereka menemukan orang kuncinya, mereka akan mampu memecahkan semua misteri. Yun Ran berencana menggertak Mu Qingli terlebih dahulu. Dia memasang postur kemenangan dan provokatif. Tapi dia memberitahuku. Dia memberitahuku bahwa selama aku melakukan apa yang dia katakan dan pergi ke Black Crow Demon Mountain untuk mencari Mo Beiyuan, aku akan bisa mendapatkan semua yang kuinginkan dan menjadi wanita paling mulia di 5 negara. Saya melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak menyangka itu benar. Dia tidak berbohong padaku. Saat Yun Ran berbicara, dia mengamati reaksi Mu Qingli. Pada saat ini, mata Mu Qingli dipenuhi amarah. Tapi Yun Ran tidak yakin kenapa dia marah. Apakah itu pengkhianatan orang itu? Atau karena dia telah menggantikannya menjadi wanita Mo Beiyuan? Jika saya bertemu dengannya lagi, saya harus berterima kasih padanya dengan baik. Jika bukan karena dia, saya mungkin masih menjadi putri selir yang tidak dicintai hari ini. Tentu saja, karena rahimku bekerja keras, aku mendapatkan 2 garis keturunan Mo Beiyuan dalam semalam. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengannya di kota Kekaisaran Dajing saat itu. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa bertemu dengan dermawan ini di kota Kekaisaran Dajing. Kata-kata Yun Ran bercampur antara kebenaran dan kebohongan. Dia mengatakannya dengan ambigu. Selain bubuk nokaut pada Mu Qingli, Yun Ran juga menaburkan racun halusinogen lainnya. Gejala racun ini tidak terlihat jelas. Apalagi Mu Qingli baru saja sembuh dari obatnya, jadi tidak mudah untuk dideteksi. Selama Mu Qingli sedikit santai, Yun Ran akan bisa mendapatkan informasi darinya. Selain dia, aku harus berterima kasih. Lagi pula, jika Anda berhasil saat itu, saya tidak akan melakukan apapun dengan hal itu. Selain itu, saya harus berterima kasih kepada Nyonya Hantu Gu yang meracuni Mo Beiyuan. Jika dia tidak dengan baik hati meracuni Mo Beiyuan, saya tidak akan terlibat dengannya hari ini karena racun Gu ini. Kamu tidak tahu, tapi karena racun parasit, Mo Beiyuan tidak bisa meninggalkanku. Apalagi selain aku, dia sama sekali tidak bisa menyentuh wanita lain. Dia hanya akan mencintaiku dengan sepenuh hati. Ucapan terima kasih Yun Ran benar-benar menyebalkan, terutama ketika Mu Qingli belum menyerah pada Mo Beiyuan. Itu hanya menusuk hatinya. Melihat tampang sombongnya, Mu Qingli tidak tahan lagi. Dia menatap Yun Ran dengan mata seram. Ekspresinya sangat gelap sehingga sepertinya dia ingin membunuh seseorang. Dasar wanita terkutuk, diamlah. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Apakah begitu? Kalau begitu aku benar-benar harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Racun parasit ini jauh lebih berguna daripada teknik menawan itu. Bab 652, mengapa saya harus membiarkan Anda melihatnya? Namun, Mo Beiyuan sedang mencari cara untuk menyembuhkan racun Gu di mana-mana. Dia ingin mengeluarkan racun Gu dari tubuhnya. Saya juga sangat khawatir. Apa menurutmu dia tidak akan menyukaiku jika racun Gu di tubuhnya sudah sembuh? Yun Ran tampak murni dan menggoda. Dia mengangkat sudut matanya, dan matanya tampak menawan. Ekspresinya sedikit menggoda. Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia menyembuhkan racun parasit di tubuhnya. Jika dia menyembuhkan racunnya dan tidak menyayangiku lagi, bukankah semua yang ada di depanku akan menjadi sia-sia? Yun Ran sepertinya sangat khawatir Gu beracun di Mo Beiyuan akan dihilangkan. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan dengan cemas di depan Mu Qingli. Dia terus mengulangi, tidak,
Saya tidak bisa membiarkan dia menghilangkan cacing Gu. Jika aku melakukannya, aku tidak akan punya apa-apa. Untungnya, nyonya hantu Gu yang meracuninya saat itu telah menghilang. Orang-orang dari 12 divisi belum menemukan kabar apapun tentangnya. Menurutku dia pasti sudah lama meninggal. Racun itu sangat sulit disembuhkan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Saat Yunran berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak takut. Melihatnya seperti ini, Mu Qingli mencibir dengan dingin. Belum tentu. Mata berair Yunran terfokus, dan ekspresi wajahnya sedikit marah dan panik. Bagaimana apanya? Seolah-olah seseorang telah menangkap basah dia. Mu Qingli tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Bahkan bahu dan tubuhnya sedikit bergetar karena tawanya. Bukankah kamu tadi sangat arogan? Kamu mengandalkan Mo Beiyuan yang menyayangimu dan mencintaimu hingga menjadi sangat sombong di hadapanku. Mengapa? Apakah kamu takut sekarang? Yunran tentu saja tidak mau kalah. Dia meliriknya dan membusungkan dadanya, sambil tetap berpura-pura tenang. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Nyonya hantu Gu yang meracuninya sudah mati. Tak seorang pun di dunia ini yang tahu cara menghilangkan cacing Gu di tubuhnya, sehingga aku bisa memenuhi cintanya seumur hidupku. Sedangkan bagi Anda hanya bisa memelihara beberapa hewan peliharaan jantan yang menjijikkan untuk bersenang-senang. Yunran tidak mengira Mu Qingli sedang bercanda. Ada kemungkinan besar dia benar-benar mengenal seseorang yang bisa menyembuhkan racun Gu di tubuh Mo Beiyuan. Oleh karena itu, dia harus terus menyalakan api. Itu membuat Mu Qingli mengungkapkan lebih banyak kekurangannya untuk bertarung dengannya, atau lebih tepatnya, untuk melampiaskan amarahnya. Akan lebih baik jika dia bisa menghilangkan cacing Gu di tubuh Mo Beiyuan. Berbohong padamu. Biarkan Mo Beiyuan masuk. Ada yang ingin kukatakan padanya. Mu Qingli sepertinya telah memahami vitalnya Yunran dan menemukan cara untuk membuatnya kalah. Apa yang kamu inginkan? Yunran menatapnya dengan gugup. Saya tidak bodoh. Kenapa aku harus membiarkanmu menemuinya? Di mata Mu Qingli, dia ketakutan. Kamu takut Gu yang tergila-gila di tubuh Mo Beiyuan akan hilang. Pada saat itu, kamu akan kehilangan segalanya. Yunran menegakkan lehernya dan terus memainkan peran sebagai bunga putih kecil yang memperjuangkan bantuan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Konyol sekali. Apakah Anda lupa bahwa selain racun parasit, saya memiliki 2 garis keturunan lain miliknya? Dengan 2 anak itu, aku masih bisa berada di sisinya. Awalnya aku ingin menangkapmu untuk melampiaskan amarahku, tapi lupakan sekarang. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu kembali. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar. Melihat dia terburu-buru untuk mengusirnya, Mu Qingli menduga dia benar-benar takut racun Gu di tubuh Mo Beiyuan akan terungkap seluruhnya. Apakah itu berarti kebaikan Mo Beiyuan kepada wanita ini semua karena racun Gu? Wanita ini juga tahu betul. Itu sebabnya dia sangat takut sekarang. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani membiarkannya melihat Mo Beiyuan. Babak 653, buang aku. Ketika Mu Qingli melihat Yunran bangkit dan pergi, dia segera berteriak sekuat tenaga, Mo Beiyuan, aku tahu cara menyembuhkan racun Gu di tubuhmu. Takut Mo Beiyuan tidak ada di luar sama sekali, dia berteriak, penjaga rahasia divisi 12 di luar, dengarkan. Aku tahu cara menyembuhkan racun di tubuh tuanmu. Cepat, suruh tuanmu menemuiku. Yunran bergoyang dengan santai di luar rumah. Dia melihat ke arah penjaga rahasia dan Mo Beiyuan di halaman. Orang dapat melihat bahwa penjaga rahasia itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka mungkin tidak mengharapkan ini. Mu Qingli sangat baik sehingga dia benar-benar berteriak bahwa dia ingin mendetoksifikasi Mo Beiyuan. Yunran terbang ke depan Mo Beiyuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan wajah kecilnya yang cantik dan tersenyum. Tidak perlu meragukannya. Dia dengan tulus ingin mendetoksifikasi Anda. Karena Mo Beiyuan mengangguk dan berkata bahwa dia akan membiarkannya bermain sendiri, dia tidak menguping keluar rumah. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana Yunran menipu Mu Qingli di rumah. Pertunjukan luar biasa macam apa yang dia tampilkan lagi. Dia hanya datang untuk menyambutnya ketika dia melihatnya membuka pintu. Dia mendengar teriakan Mu Qingli. Melihat ekspresi bingungnya, Yunran dengan cepat memutar bibirnya dan menjelaskan dengan lembut, aku tidak mengerti detailnya, tapi pasti ada seseorang di sekitarnya yang memberitahunya tentang infatuation Gu. Orang ini tahu cara menyembuhkan racun Gu.
Aku baru saja berakting di depannya. Dia sangat membenciku. Dia merasa selama dia membantumu menghilangkan mantra kegilaan padamu, kamu akan bisa berbalik dan mencampakkanku serta mengabaikanku. Saat aku tidak disukai lagi olehmu, dia akan melampiaskan amarahnya. Yun Ran secara singkat menganalisis perjalanan mental Mu Qingli untuk Mo Beiyuan. Mo Beiyuan masih bingung. Dia mengerutkan kening. Ada yang salah dengan otaknya. Bibir Yun Ran bergerak-gerak. Dia tepat pada waktunya untuk sakit. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menampilkan pertunjukan seperti itu. Namun, kami masih harus mengambil tindakan. Cara ini. Yun Ran berjingkat dan berbisik ke telinga Mo Beiyuan. Mata Nio Beiyuan gelap dan dalam, seperti jurang keheningan. Bibir tipisnya bergerak. Ran, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Yun Ran meliriknya dan terkekeh. Menurutku kamu belum muak dengan mandi air dingin ini. Mengapa Anda ragu-ragu ketika ada kesempatan bagus seperti ini? Namun, kamu hanya berakting dengannya. Anda tidak perlu melakukan kontak fisik dengannya. Yun Ran bergumam dan berkata, tidak, sebaiknya aku mengikutimu masuk dan melihat-lihat. Singkatnya, bertindaklah seperti yang saya katakan. Anda harus ingat, sedangkan bagi Anda dekat dengan saya karena gu di tubuh Anda, tetapi di hati Anda, detoksifikasi lebih penting daripada saya. Dengan itu, Yun Ran sudah mulai menjadi karakter. Tuan, dengarkan aku. Wanita itu berbohong padamu. Dia tidak tahu cara menyembuhkan racunnya. Jika dia tahu, kenapa dia tidak mengatakan apapun selama ini? Kenapa dia mengatakannya sekarang? Tuan, jangan pergi. Tidak, aku tidak mengizinkanmu pergi. Yun Ran menarik lengan baju Mo Beiyuan, menandakan bahwa ini adalah gilirannya. Para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Nona Yun Ran sangat pandai berakting. Dia masuk ke dalam alur seperti itu. Mo Beiyuan berdiri tegak di halaman dan memandangi gadis kecil yang lembut dan lembut di depannya. Matanya lembut dan penuh kasih sayang, tapi ada sedikit rasa tidak berdaya. Di bawah pengawasan para penjaga rahasia, bibir tipisnya bergerak. Aku akan pergi melihatnya. Minggir. Sikapnya dingin, tapi tangan besarnya melingkari pinggang Yun Ran dengan erat. Bab 654, Jadilah baik, aku hanya akan menyayangimu. Para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Yun Ran juga memutar pinggangnya di bawah telapak tangannya. Matanya yang jernih memelototinya, menunjukkan bahwa dia harus bertindak dengan baik. Mo Beiyuan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menekannya ke pilar. Dia merendahkan suaranya dan mendekat ke telinga Yun Ran. Suara rendahnya menjadi serak dan seperti meriam rendah. Jadilah baik, aku hanya menyayangimu dan hanya menyukaimu. Telinga cantik Yun Ran memerah karena godaannya. Tangan kecilnya menusuk pinggangnya. Dia memberi isyarat padanya untuk berhenti bermain-main. Saat itulah Mo Beiyuan melepaskan pinggang lembutnya dengan enggan. Jika bukan karena penjaga rahasia yang tidak peka di sampingnya, dia pasti sudah menciumnya. Para penjaga rahasia sangatlah bijaksana. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya menonton pertunjukan dari samping. Bagaimana ini bisa menarik perhatian dingin guru mereka? Setelah Mo Beiyuan melepaskan Yun Ran, dia berjalan menuju ruangan tempat Mu Qingli dikurung. Yun Ran mengikuti di belakangnya dengan langkah kecil. Tuan, jangan pergi. Menguasai. Nio Beiyuan menahan senyum di matanya dan membuka pintu. Yun Ran mengikuti. Karena dia akan berakting, dia tentu saja harus berusaha. Dengan mata merah, dia menerkam Mo Beiyuan dari belakang di depan Mu Qingli dan memeluk pinggangnya, tampak ditinggalkan dengan menyedihkan. Tuan, jangan tinggalkan Ran sendirian. Ran akan takut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan menyayangi Ran seumur hidup ini? Lalu bisakah kamu tidak mendengarkan wanita ini? Ayo kembali ke benua timur, oke. Ada nada membujuk dalam suara gadis kecil itu. Itu manis dan terdengar seperti dia menangis. Punggung Mo Beiyuan sedikit kaku. Pada akhirnya, dia berbalik dan bertemu dengan tatapan menyedihkan dan tak berdaya. Dia tahu bahwa dia sedang berakting, tetapi dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia hanya ingin mengangguk dan menyetujui semua permintaannya selama dia berhenti menangis. Yun Ran tidak menyangka kalau kemampuan aktingnya begitu bagus. Bulu matanya masih terkulai seperti sayap kupu-kupu saat dia berusaha sebaik mungkin untuk berakting. Bahu kecilnya bergetar, dan mata merah besarnya berkaca-kaca. Jadilah baik, jangan menangis.
Mo Beiyuan mengabaikan Mu Qingli dan memeluknya untuk menghiburnya. Yunran menyadari bahwa dia hanya akan menghentikan aktingnya. Dia dengan cepat menyodok pinggangnya lagi. Itu menandakan bahwa dia harus mengikuti naskah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mu Qingli tidak mau kalah. Dia berteriak di samping, Mo Beiyuan, dengarkan aku. Wanita ini tidak ingin Anda menghilangkan racun Gu di tubuh Anda karena dia khawatir dia tidak disukai. Wanita egois seperti itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Citra Yunran sebagai selir iblis yang memperjuangkan kebaikan tidak runtuh. Dia pingsan di pelukan Mo Beiyuan seperti orang tanpa tulang. Tidak, Guru. Ranran melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Guru, pikirkan baik-baik. Mengapa janda permaisuri daging ini ingin mendetoksifikasi Anda? Apakah dia punya motif tersembunyi? Mo Beiyuan duduk di kursi dan tidak lupa memeluk Yunran. Kemudian, dia menopang lengannya dan melirik ke arah Mu Qingli. Dia bertanya dengan suara rendah, dia benar. Mengapa kamu membantuku? Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda benar-benar punya cara untuk menghilangkan cacing Gu di tubuh saya? Maksudku, hapus semuanya. Begitu dia masuk, Mu Qingli menyadari sesuatu yang berbeda pada dirinya hari ini. Pupil ungu itu ditutupi penutup mata hitam. Jenggot palsu ditempel di atasnya, dan ada bekas luka. Namun, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Tidak peduli seberapa keras pria seperti Mo Beiyuan berusaha, dia tidak bisa menyembunyikan auranya yang luar biasa. Bab 655, hanya mainan. Saya kenal seorang guru Gu di perbatasan selatan yang pandai menyembuhkan berbagai racun Gu. Dia pernah berkata bahwa dia bisa menyembuhkan racun Gu di tubuhmu dan menggunakan beberapa metode untuk memancing keluar Gu di tubuhmu. Niu Qingli tahu ini adalah kesempatan baginya, jadi dia pasti akan memanfaatkannya. Dia dan Mo Beiyuan adalah orang yang sama. Orang-orang seperti mereka hanya paling mencintai diri mereka sendiri. Bahkan jika dia terkena racun Gu, dia tidak akan mengubah sifatnya. Dia bisa menyayangi wanita ketika suasana hatinya sedang baik, tapi dia tidak akan membiarkan mereka mengesampingkannya. Oleh karena itu, Mu Qingli percaya bahwa tawar-menawarnya akan menggerakkan Mo Beiyuan. Mo Beiyuan memutar-mutar rambut halus Yunran dengan jari-jarinya yang ramping. Tatapannya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia menjilat bibir bawahnya dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia tampak seperti seorang kaisar yang mempesona dan kejam. Seolah-olah dia akan mematahkan leher seseorang pada saat berikutnya. Mu Qingli, kamu harus tahu bahwa aku tidak suka diancam. Jadi, jika Anda ingin menggunakan ini untuk mengancam saya, Anda telah melakukan kesalahan. Yunran berpikir bahwa kemampuan akting Mo Beiyuan tidak buruk. Dia juga bekerja sama. Sepasang lengan yang lembut dan indah melingkari leher Mo Beiyuan dan dia berkata dengan genit, Tuan, saya pikir dia hanya ingin menggunakan masalah ini untuk mengancam Anda. Dengan kepribadian Anda, bagaimana Anda diancam olehnya? Mengapa kita tidak mendetoksifikasi racunnya? Bagaimanapun, racun ini tidak berpengaruh pada tubuhmu. Hanya saja, mungkin akan terasa berat pada tubuh kecilku. Aku disiksa olehmu setiap saat. Yunran melontarkan omong kosong. Mo Beiyuan hampir kehilangan ketenangan karena kata-katanya. Gadis ini berani mengatakan apapun. Untungnya, tidak ada orang lain di sini kecuali Mu Qingli. Mu Qingli awalnya berencana menggunakan masalah ini untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Mo Beiyuan, tapi sekarang, dia merasa lebih penting membantunya menghilangkan racun Gu di tubuhnya dan membuat wanita sombong ini kehilangan segalanya. Hal-hal lain tidak penting. Tidak ada ancaman. Mo Beiyuan, kamu harus tahu bahwa aku selalu menyukaimu. Karena aku menyukaimu, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat alisnya diam-diam ke arah Yunran. Sudut bibirnya melengkung dengan cara yang provokatif. Yunran tentu saja harus marah. Dia menunjuk ke arahnya dengan cemas dan marah, aku tahu. Anda tidak bersikap baik. Anda hanya ingin mendetoksifikasi racun di tubuh saya dan merebutnya dari saya. Kamu wanita jahat. Mo Beiyuan bersandar di kursinya dan menopang lengannya saat dia melihat penampilannya yang cemburu dan centil. Jangan khawatir, aku tidak bisa direnggut. Hatiku dipenuhi denganmu. Kalau begitu bisakah kamu berjanji pada Ranran untuk tidak mendetoksifikasi racunnya? Yunran memanjat dan dengan lembut mematuk sudut mulutnya 2 kali. Mata Niu Beiyuan mengungkapkan emosi yang sebenarnya. Matanya gelap saat dia tertawa pelan. Bersikaplah baik,
Jangan memprovokasi saya. Yun Ran juga tahu bahwa dia mungkin berlebihan. Bagaimanapun, keduanya masih memiliki racun Gu. Dia dengan cepat menahan diri. Mo Beiyuan memadamkan api di tubuhnya. Takut dia akan langsung membawanya, dia meraih pinggangnya dan membawanya ke bawah. Jadilah baik, tetap di samping dulu. Kalau tidak, jika dia terus memeluk tubuh lembut dan harumnya seperti ini, dia takut dia tidak akan mampu menekan hasrat terdalam di hatinya. Yun Ran dengan patuh tetap berada di samping, tapi dia diejek oleh Mu Qingli. Heh, kamu hanya mainan. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? Bab 656, membungkuk ke tingkat idiot. Yun Ran berpikir dalam hati dia tidak akan menjadi idiot. Mu Qingli tidak tahu bahwa Mo Beiyuan takut menyakiti Yun Ran. Apa yang dia lihat adalah Mo Beiyuan memperlakukan Yun Ran sebagai mainan. Ketika dia tidak bahagia, dia akan membuangnya. Dia bisa disingkirkan. Dalam hatinya, dia ingin segera menyembuhkan racun Gu untuk Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, orang yang kubicarakan ada di istana. Jika Anda melepaskan saya sekarang, saya akan kembali dan menemukannya dan memerintahkan dia untuk mendetoksifikasi Anda. Mu Qingli bahkan lebih cemas dibandingkan Yun Ran dan yang lainnya. Dia berharap bisa mengeluarkan cacing Gu dari tubuh Mo Beiyuan sekarang. Biarkan kamu kembali. Bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong padaku? Mo Beiyuan mengangkat bibir tipisnya. Katakan padaku di mana orang itu berada. Aku akan meminta orang-orangku untuk menjemputnya. Mo Beiyuan memiliki kepribadian yang sangat berbeda di depan Yun Ran dan wanita lain. Dia sangat menyayangi Yun Ran. Namun bagi wanita lain, dia bisa menjadi sangat tenang. Mu Qingli ragu-ragu sejenak. Setelah melihat Yun Ran, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Baiklah, orang itu tinggal di Istana Matahari Ungu yang terpencil di Istana Kekaisaran Dajing. Namanya Wutong, dan dia berasal dari perbatasan selatan bersama Nyonya Hantu Gu yang meracunimu. Nyonya Hantu Gu itu berasal dari klan yang sama dengannya, dan mantra mereka sama-sama cocok. Untuk membuat Mo Beiyuan mempercayainya, Mu Qingli mengungkapkan lebih banyak. Wutong. Mo Beiyuan mengingat kembali nama ini di benaknya dan memastikan bahwa dia belum pernah melihat orang ini. Ini juga pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia kemudian bertanya, karakteristik apa yang dia miliki? Aku akan meminta anak buahku untuk mencarinya. Jangan salah paham. Mu Qingli segera menjawab, dia mudah dikenali. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki sarkoma merah jelek di wajahnya. Ini sangat menjijikkan. Mo Beiyuan dan Yun Ran tercengang pada saat bersamaan. Wutong, apakah ini pria aneh berjubah abu-abu yang diingat Yun Ran? Setelah ciri-ciri fisik ini cocok, Yun Ran merasa dia semakin dekat dengan kebenaran. Jejak emosi melintas di mata Mo Beiyuan dan dia dengan cepat kembali normal. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk mencari Wutong. Kamu tinggal di sini sekarang. Melihat dia hendak pergi dengan Yun Ran di pelukannya, Mu Qingli berkata dengan cemas, Mo Beiyuan, bisakah kamu melepaskanku dulu? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tidak berbohong padamu. Aku sedang membantumu. Namun, baik itu niat baik atau sanjungannya, itu tidak berguna di depan Mo Beiyuan. Bahkan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Langkah kakinya tidak berhenti sama sekali. Yun Ran meninggalkan kamar dan hendak pergi ke istana untuk mencari pria itu. Orang-orang dari 12 divisi tidak dapat mengetahui apapun tentang dia selama bertahun-tahun. Terlihat bahwa orang ini tidaklah sederhana. Mo Beiyuan, aku ingin bertemu dengannya secara pribadi. Oke, aku akan pergi bersamamu. Mo Beiyuan tidak ingin membiarkannya menghadapi Wutong sendirian karena dia tahu betapa kejam dan jahatnya orang-orang di perbatasan selatan. Yun Ran menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jika kamu pergi, kamu mungkin akan memperingatkannya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu benar-benar khawatir, kirimkan saja 2 orang untuk mengikutiku. Ran, orang yang memelihara cacing Gu itu sangat aneh. Mereka berbeda dari orang biasa. Dibandingkan dengan racun Gu di tubuhnya, Mo Beiyuan lebih mengkhawatirkan keselamatannya. Kami tidak tahu tentang hubungan antara Mu Qingli dan Wutong, tapi kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia akan meracuni Anda setelah dia mengetahui bahwa kami menangkap Mu Qingli dan menggunakan Anda untuk mengancam saya agar melepaskan Mu Qingli. Yun Ran mengangguk patuh. Jadi, itulah yang ingin saya katakan. Nanti, jika perlu,
Aku mungkin berpura-pura diracuni dan jatuh ke dalam perangkapnya. Aku akan mengelabui dia agar datang lebih dulu. Mo Beiyuan terdiam. Gadis kecil ini tidak mengenal rasa takut sama sekali dan sudah membuat rencana melawan pihak lain. Bab 657, menjual sachet obat pengusir serangga. Melihat dia masih terlihat khawatir, Yunran mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya dengan lembut. Mo Beiyuan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada diriku sendiri. Tunggu aku di sini dengan patuh. Dengan itu, dia melirik ke ruangan tempat Mu Qingli dikurung. Jangan pergi menemui Mu Qingli sendirian saat aku tidak ada. Wanita itu sangat berbahaya. Mo Beiyuan tidak bisa menahan tawa. Siapa yang lebih berbahaya? Mo Beiyuan tahu bahwa sulit bagi orang lain untuk membujuk wanita muda ini setelah dia mengambil keputusan, jadi dia memeluknya dan membawanya ke ruang kosong di samping. Ran, ingatlah untuk berhati-hati setelah memasuki istana. Jangan terlalu dekat dengan Wu Tong. Jika dia mendekatimu, larilah. Jangan terburu-buru dan melawan dia. Ilmu sihir bisa ditanam melalui kontak fisik. Cacing itu berukuran sangat kecil. Saya khawatir sangat sulit untuk mendeteksinya. Jadilah gadis yang baik dan kenakan perlengkapan pengusir serangga. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menggantungkan tas obat padanya dengan tangannya yang tegas. Tatapan Yunran tertuju pada untaian lebih dari 10 bungkus ramuan di pinggangnya. Mo Beiyuan, bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan? Apakah dia memakai bungkus pengusir nyamuk berukuran besar atau dia menjualnya? Terlebih lagi, Gu tidak semuanya serangga. Mo Beiyuan meraih jari kelingkingnya yang menyodok bungkus pengusir serangga dengan ekspresi serius. Ran, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membuangnya hanya karena tas itu tidak berbau. Yunran berkedip dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mo Beiyuan, aku bukan gadis kecil seperti Sweetie Cake. Saya tidak akan membuang bungkus obat hanya karena baunya tidak enak. Saat orang lain berjalan, tercium aroma samar. Di sisi lain, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti peri. Namun, saat dia berbalik, dia mencium aroma obat yang kuat. Baiklah, aku pergi. Setelah Yunran berbalik, Mo Beiyuan mengikuti. Yunran terdiam. Apa jadinya membiarkan dia memasuki istana sendiri? Nio Beiyuan sepertinya melihat kebingungan di matanya dan menjawab dengan serius, aku hanya akan mengirimmu ke istana Kekaisaran Dajing. Yunran terdiam. Katakan padaku, bahaya apa yang bisa kita temui dari sini hingga istana Kekaisaran Dajing? Saya tidak pernah mengerti mengapa Sweetie Cake begitu suka menempel pada orang lain. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Dia mirip denganmu, ayahnya. Jika mereka berdua terus mesra, fajar akan segera tiba. Yunran melompat ke punggung naga sayap merah dan melambaikan tangannya ke arahnya sebelum terbang menuju istana Kekaisaran Dajing. Naga terbang bersayap kerajaan berputar di atas aula tempat Wu Tong bersembunyi. Yunran melompat turun dari langit. Dia menendang pintu utama aula hingga terbuka. Dua penjaga rahasia di belakangnya yang bertugas melindunginya tidak bisa berkata-kata. Apa yang gadis ini katakan kepada tuannya ketika dia pergi? Mereka telah mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Sikap itu disebut patuh. Sekarang karena tuan mereka tidak ada di sisi mereka, mereka tidak berani mengatakan atau bertanya. Biarpun gadis ini ingin merobohkan aula ini, mereka hanya bisa dengan patuh mengikuti di belakangnya dan membawakan batu bata untuknya. Yunran tidak ingin menimbulkan masalah, tapi dia tidak mau mengetuk dengan tangannya. Wu Tong, berhenti tidur. Mu Qingli sedang mencarimu. Ini mungkin pertama kalinya para penjaga rahasia melihat seseorang menyelinap ke rumah seseorang di tengah malam dan bersikap begitu sombong. Mereka saling memandang dengan kaget. Keduanya kembali sadar dan mengikuti Yunran ke aula. Aku akan pergi. Adegan di aula membuat mereka berdua ketakutan. Bab 658, apakah kamu tidak terlalu banyak bicara? Di aula yang luas, ada kerangka manusia dengan postur aneh, dan banyak balok digantung. Di bawah cahaya lilin merah, kerangka itu menghasilkan bayangan aneh. Diiringi dengan bau busuk dan darah yang mengalir ke kepala mereka, pemandangan tersebut membuat mereka serasa berada di Yama Hall, dan mereka berada di level paling bawah. Tempat apa ini? Nona Yunran, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Penjaga rahasia secara naluriah merasa bahwa tempat terkutuk ini tidak aman, jadi dia membujuk Yunran untuk pergi.
Yun Ran tidak merasakan apapun. Dia berdiri dengan ekspresi tenang, dan bahkan nafasnya cukup stabil. Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu bisa menunggu di luar. Saya baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Sarang zombie di kiamat jauh lebih menjijikkan dan bau daripada tempat ini. Saat mereka berbicara, seseorang keluar dari kegelapan aula dalam. Seorang pria pendek berjubah abu-abu lebar berjalan dengan punggung agak bungkuk. Di sana, ada benjolan merah besar di sisi kiri wajah pria itu. Sisi lain wajahnya normal. Fitur wajahnya masih dianggap normal, namun matanya menunjukkan kilatan samar yang ganas. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Yun Ran dengan tatapan jahat, matanya yang kotor dipenuhi dengan kekejaman. Apakah kamu membawanya? Yang dia maksud tentu saja adalah Mu Qingli. Yun Ran menyipitkan matanya. Matanya yang berair gelap, dingin, dan sangat tenang. Menurutku tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia diambil. Saya mengundangnya kembali untuk ngobrol. Apakah kamu tahu siapa aku? Wu Tong sedikit mengangkat dagunya, seperti cacing berbisa yang bersembunyi di bawah tanah sepanjang tahun. Dia tertawa kecil. Yun Ran tersenyum cerah. Aku hanya tahu bahwa namamu Wu Tong. Jika Anda ingin mengatakan hal lain, Anda dapat memberi tahu saya. Siapa kamu? Anda bersembunyi di istana Kekaisaran Dajing dan bahkan tidak berani menunjukkan wajah Anda. Jangan bilang kalau namamu yang lain adalah Turtle. Kedua penjaga rahasia di belakangnya tercengang. Apakah ini yang dia maksud dengan patuh dan tidak memprovokasi dia? Apakah dia benar-benar tidak menimbulkan masalah? Apakah Niu Beiyuan yang melakukannya? Wu Tong memutar lehernya, mengeluarkan suara pecah. Yun Ran mengerucutkan bibir merah mudanya. Apakah kamu tidak terlalu banyak bicara omong kosong? Kedua penjaga rahasia di belakangnya tercengang. Kenapa gadis ini mempunyai dua wajah? Di depan tuannya, dia patuh seperti anak kucing. Kenapa dia begitu tidak masuk akal sekarang? Bukankah dia takut orang asing di seberangnya akan marah dan menyerangnya? Wu Tong mengangkat kelopak matanya yang terkulai. Rasa dingin di tubuhnya seakan terpatri di tulangnya. Dia menatap Yun Ran dengan murung. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan mati. Namun, Yun Ran sepertinya tidak menyadari tatapan bermusuhannya dan menutup telinga terhadap ancamannya. Sudut bibirnya melengkung dan dia berbalik untuk pergi. Dua penjaga rahasia di belakangnya juga mengikuti dari dekat. Apakah mereka akan kembali begitu saja? Apa yang terjadi dengan datang ke istana untuk membawa orang itu kembali? Nona Yun Ran, bukankah kita akan membawanya bersama kita? Yun Ran berkata dengan nada menghina, dia punya kakinya sendiri. Mengapa Anda ingin kami membawanya? Dia memiliki serangga beracun di sekujur tubuhnya dan seluruh sarang serangga beracun. Apakah kamu ingin menunggangi binatang iblis terbang yang sama dengannya? Serangga beracun. Kedua penjaga rahasia itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan ketika mendengar ini dan dengan cepat melambaikan tangan mereka. Tidak, biarkan dia pergi. Kami tidak akan tinggal bersamanya. Tetapi apakah dia akan ikut bersama kita? Yun Ran bahkan tidak berbalik. Dia mengerucutkan bibir merah mudanya dan menjawab, ya. Mu Qingli memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Bab 659, Sarang Serangga Beracun. Rombongan kembali ke halaman sebelumnya. Yun Ran baru saja melompat turun dari belakang Wyvern bersayap merah ketika dia disapu ke dalam pelukan Mo Beiyuan dan diperiksa ke atas dan ke bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah dia mempersulitmu? Apakah dia menyerangmu? Tidak, aku baik-baik saja. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada dua penjaga rahasia dari 12 divisi. Yun Ran mengangkat alisnya dengan senyuman di wajah kecilnya. Dua penjaga rahasia di belakangnya juga buru-buru mengangguk. Tidak, Nona Yun baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir, Guru. Mo Beiyuan bertanya lagi, bagaimana dengan Wu Tong? Yun Ran menunjuk ke arah dia datang. Dia akan segera datang. Begitu Yun Ran selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam perlahan mendekat dari atap tidak jauh dari sana. Dia mengenakan jubah abu-abu dan bergerak dengan aneh. Mo Beiyuan seperti binatang buas. Dia mencium bahaya dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk melindungi Yun Ran di belakangnya. Yun Ran menjulurkan kepalanya dari belakangnya. Mo Beiyuan, hati-hati. Orang ini dipenuhi serangga beracun. Dia adalah sarang serangga beracun. Baru saja,
Ketika dia berada di aula asing, Yunran menemukan suara gemerisik yang datang dari balik jubah abu-abu Wutong. Otot Mo Beiyuan tegang, dan mata hitamnya dipenuhi permusuhan yang berbahaya. Wutong keluar dari atap dan memutar lehernya. Tulang lehernya mengeluarkan suara retak saat dia mengaitkan dagunya ke samping. Dia mengangkat mata kotornya dan menatap lekat-lekat ke arah Mo Beiyuan. Apakah kamu mencariku? Hehehe, kamu menangkapnya. Hanya untuk memaksaku keluar, untuk mengancamku. Mo Beiyuan menjawab, bukannya kami mencarimu, tapi Mu Qingli memintaku untuk mencarimu. Mengapa dia memintamu mencariku? Wutong jelas tidak percaya bahwa Mu Qingli lah yang mengungkapkan keberadaannya. Nio Beiyuan berkata, dia berkata bahwa kamu dapat membantuku menghilangkan Infatuation Gu. Hilangkan racun parasitnya. Hehehe, dia mengatakan itu. Wutong memutar lehernya lagi, dan wajahnya tiba-tiba bergerak. Di mana dia? Rencana Yunran bukanlah mengancamnya dengan Mu Qingli. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah itu. Sosok aneh Wutong melintas dan dengan cepat memasuki rumah. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara Niu Qingli yang dipenuhi kebencian. Wutong, bantu aku mendetoksifikasi Mo Beiyuan. Aku ingin wanita itu merasakan ditinggalkan. Saat cacing Gu di tubuh Nio Beiyuan hilang, wanita jalang itu tidak akan bisa menjadi sombong lagi. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa tersenyum bahagia setelah kehilangan dukungannya. Di luar rumah, penjaga rahasia yang menonton pertunjukan itu menoleh dan melihat ke arah Yunran. Mereka melihat gadis kecil itu bersandar di pelukan tuannya dan tersenyum bahagia. Adapun tuan mereka, bibir tipisnya membentuk senyuman tipis. Tangan besarnya melingkari pinggang ramping gadis kecil itu, dan matanya dipenuhi cinta. Janda permaisuri daging ini mungkin bodoh. Siapapun yang tidak buta dapat mengetahui betapa guru mereka sangat menyayangi Nona Yun. Berlari, tidak ada yang namanya pengabaian. Wutong, yang ada di dalam kamar, tidak boleh buta. Dia membuka mulutnya untuk menolak. Aku akan mengantarmu kembali ke istana dulu. Setelah diprovokasi oleh Yunran, Mu Qingli tidak tahan berbaring sama sekali. Tali di tubuhnya terlepas, tapi dia menolak untuk pergi. Wutong, saya meminta Anda untuk membantu Mo Beiyuan mengeluarkan cacing Gu itu. Apakah Anda? Tuli, bab 660, kamu anjing yang aku angkat. Tersesat, hal kotor. Jangan sentuh aku. Jangan lupa bahwa kamu adalah anjing yang aku ambil. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama mati. Kata-kata di ruangan itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Hubungan mereka melebihi ekspektasi Yunran. Dia mengira Wutong adalah penasihat atau penjaga bayangan Mu Qingli. Tanpa diduga, sikap Mu Qingli terhadap Wutong begitu buruk sehingga dia bahkan tidak memperlakukannya sebagai pribadi. Anjing, jangan lihat aku dengan wajah jelekmu itu. Aku muak. Yunran mendengarkan suara-suara di dalam ruangan. Mu Qingli sepertinya akan keluar jadi dia segera memasuki perannya. Tuan, jangan dengarkan dia. Dia hanya iri padaku. Dia cemburu karena aku bisa mendapatkan cinta unikmu. Saat dia berbicara, dia menatap Mu Qingli dengan tatapan puas. Mu Qingli marah padanya sebelumnya. Namun, dia terikat dan tidak memiliki bantuan atau kepercayaan diri. Tapi sekarang berbeda. Dia memegang kartu truf terbaiknya. Mo Beiyuan, dengar, aku tidak berbohong padamu. Wutong ada di sini. Dia bisa segera menyembuhkan racun Gu di tubuhmu. Wutong mengenakan jubah abu-abu. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya. Di bawah kelopak matanya yang sedikit terangkat ada sepasang mata yang dipenuhi kebencian. Janda permaisuri, dengan adanya saya, mereka tidak dapat menyakiti Anda. Anda tidak perlu diancam oleh mereka. Mu Qingli hanya memperhatikan Mo Beiyuan sekarang. Dia memarahi dengan dingin, apakah saya tipe orang yang mudah diancam? Dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda segera mendetoksifikasi dia. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia tidak sabar untuk melihat wanita di depannya tidak disukai oleh Mo Beiyuan. Wutong tahu bahwa dia selalu menyukai Mo Beiyuan, tapi dia telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa Mo Beiyuan tidak memiliki kelemahan. Mungkin Gu Infatuation di tubuhnya adalah satu-satunya kelemahannya saat ini. Mungkin berguna untuk menyimpannya. Tapi kenapa dia harus membantunya memancing Gu keluar sekarang? Janda permaisuri, apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin ingin aku memancing cacing Gu untuknya?
Mu Qingli jelas tidak memiliki banyak kesabaran terhadapnya. Dia berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Wu Tong, kamu tahu bahwa aku tidak membicarakan hal-hal bodoh di sekitarku. Wu Tong tidak ingin menyembuhkan Mo Beiyuan dari gu tergila-gila ini karena dia cemburu. Dia cemburu karena Mo Beiyuan jelas-jelas memiliki sepasang mata yang aneh dan juga disebut hantu oleh dunia, tapi dia memiliki penampilan yang bagus, menyebabkan Mu Qingli mengaguminya dan tergila-gila padanya. Mereka berdua adalah orang aneh yang tidak diperbolehkan ada di dunia ini. Namun, dia hanya bisa memiliki penampilan yang sangat jelek yang bukan manusia atau hantu. Mu Qingli merasa jijik hanya dengan melihatnya. Wu Tong tidak ingin mendetoksifikasi Mo Beiyuan karena dia takut Mo Beiyuan akan terjerat dengan Mu Qingli ketika racun gu di tubuhnya didetoksifikasi. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berada di sisi Mu Qingli. Kilatan menyeramkan melintas di mata Wu Tong. Saat itu, dia cemburu pada Mo Beiyuan. Itu juga untuk membalas dendam pada Mo Beiyuan bahwa ia menemukan seorang pengemis kotor dan jelek dari sudut jalan. Dia dengan baik hati mengirimnya ke sisi Mo Beiyuan untuk membantunya menghilangkan rasa sakit selama 3 hari karena infatuation gu. Dia sedang memikirkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi ketika Mo Beiyuan bangun dan menemukan seorang pengemis yang bau dan kotor tergeletak di sampingnya. Siapa yang menyangka pengemis kotor itu akan menjadi wanita di hadapannya ini? Dia adalah wanita cantik yang bahkan melampaui Mu Qingli.